Ibu Widiawati ya. Coba Ibu cari surat apa namanya Yusuf ya. Yusuf 3 ya. ayat aja sudah. Ya 3 ayat aja Bu ya. Iya. Ya. Yusuf. Sudah Ibu? Belum? Udah ada nih Bu. Ya. Plus أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين صدق الله العظيم. Ya, baik Bu. Coba Ibu tulis sedikit Bu ya. Iya Bu. Ibu tulis sedikit. Ambil kertas, udah ada kertas Bu? Udah ya. Bentar Bu ya. Sudah Bu? Udah Bu. Ya, coba Ibu tulis ulaika. Ulaika. Ya. Ulaika ala min rabbihim. أولئك على هدى من ربهم. أولئك على هدى من ربهم. على هدى من ربهم. أولئك على هدى من ربهم. min rabbihim ya. Ya. Sudah cukup, coba lihat Bu. Rabbihim. Ya. Udah Bu. Sudah lihat Bu? Nampak Bu? Enggak nampak ya? Enggak nampak ya Bu ya? Coba yang dekat sikit Bu, dekat sikit lagi. Ya. Nampak Bu? Hudam, ya nampak. Hudam min rabbihim, coba. Hudam min rabbihim. Ini Bu. Min rabbihim. Ya Bu. Sudah cukup Bu. Sudah cukup. Ya.
Ibu Widya sudah cukup ya, sudah selesai. Kemudian coba Ibu lanjutkan dengan praktek mengajar ya. Iya, Bu. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ibu semua? Ya, alhamdulillah. Semoga kita dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelum mulai pembelajaran terlebih dahulu kita membacakan doa belajar supaya Allah memberikan kita kemudahan dalam menerima ilmu yang bermanfaat. Ya, coba Yusra pimpin doanya, Nak, ke depan ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zizni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Ya, terima kasih buat Yusra. Coba duduk kembali, Nak. Sekarang Ibu absen dulu ya. Yusra, Nur Hasanah, Rahmiati. Ya, untuk hari ini hadir semua ya. Alhamdulillah. Sebelum Ibu lanjutkan, coba ada yang masih ingat, Nak, tentang materi yang kemarin? Iya, tentang benda hidup dan benda mati. Ya, siapa, Nak, yang menciptakan benda hidup dan benda mati? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita lanjutkan. Materi kita hari ini tentang bersuci dari hadas kecil dengan cara berwudu. Pernah nggak anak-anak Ibu pergi ke masjid atau ke musala? Ya, apa yang kalian lihat? Apa yang dilakukan orang-orang sebelum masuk masjid, sebelum sembahyang? Iya, berwudu. Ya, bagus. Sebelumnya, Ibu kasih tahu tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Setelah melihat gambar atau mengamati tata cara berwudu, anak-anak Ibu harus dapat menjelaskan pengertian wudu dengan benar, merincikan tata cara berwudu dengan benar, mengklasifikasi rukun dan sunat wudu dengan benar, menguraikan tata cara berwudu dengan benar, memeriksa hal-hal yang membatalkan wudu dengan benar, dan mendemonstrasikan tata cara berwudu dengan benar. Ya, sebelumnya kita lihat dulu sedikit. Ada yang tahu apa itu wudu? Wudu menurut bahasa berarti bersih itu indah. Sedangkan menurut syara, wudu berarti membersihkan anggota tubuh tertentu, muka, kedua tangan, kepala, dan kedua kaki dari najis dan mensucikan diri dari hadas kecil sebelum melaksanakan ibadah kepada Allah. Ya, kemudian sebelum kita melakukan wudu, kita harus mengetahui ketentuan-ketentuannya. Misalnya seperti yang termasuk ke dalam rukun wudu. Ada berapa? Yuk kita lihat. Yang pertama berniat. Ini termasuk ke dalam rukun wudu. Dilakukan saat membasuh muka. Ini berniat dilakukan di dalam hati. Kemudian sekalian dengan membasuh muka. Kemudian yang kedua, membasuh seluruh wajah sebanyak 3 kali dan menyela-nyela jenggot bagi laki-laki. Kemudian yang ketiga, membasuh tangan kanan kemudian kiri hingga siku dan sambil menyela-nyela jari jemari. Kemudian yang keempat, mengusap sebagian kepala. Yang kelima, membasuh kedua kaki 3 kali hingga ke mata kaki dengan mendahulukan kaki kanan sambil membersihkan sela-sela jemari kaki. Kemudian yang terakhir, tertib
Apa itu tertib? Tertib itu maksudnya adalah sesuai urutan. Kemudian kita lihat yang termasuk ke dalam sunat wudhu. 1. Membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian membasuh telapak tangan. Kemudian yang ketiga berkumur-kumur. Yang keempat membasuh lubang hidung. Yang kelima membasuh telinga luar dan dalam. Yang keenam semua yang dibasuh diulang 3 kali. Kemudian yang ketujuh mendahulukan anggota badan yang kanan. 8. Tidak berkata-kata waktu wudhu. Kemudian yang 9 menyela-nyela jenggot. 10 menghadap kiblat. Kemudian yang ke-11 berdoa sesudah wudhu. Kemudian kita lihat sedikit lagi hal-hal yang membatalkan wudhu. Hal-hal yang membatalkan wudhu. Ada yang tahu? Iya, sesuatu keluar dari kubur dan dubur. Misalnya, coba sebutkan. Iya, bagus. Kentut. Kemudian yang kedua, bersentuh kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Kemudian yang ketiga, hilang akal. Yang keempat, tidur dalam keadaan posisi pantat tidak tetap. Yang kelima, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan bagian dalam. Kemudian kita lihat tata cara berwudu. Inilah tata cara berwudu. Coba nak, coba amati, coba lihat gambar yang pertama apa? Iya, membasuh tangan hingga pergelangan sambil membaca Bismillah. Kemudian membasuh hidung. Kemudian membasuh muka beserta niat. Kemudian membasuh tangan sampai siku. Yang keenam membasuh kepala. Yang ketujuh membasuh telinga. 8 membasuh kaki hingga mata kaki. 9 tertib. Ada pertanyaan? Iya, tidak ya? Sudah mengerti semua ya? Sekarang kita bagikan kelompok. Kita bagikan kelompok 1, 2, 3 ya. Sekarang Ibu bagikan LKPD, dikerjakan diskusi bersama nak ya. Langkah-langkah amatilah gambar di bawah ini, kemudian rincikan gambar acak tata cara berwudu berikut dengan tertib. Ada yang sudah siap? Iya, coba dipresentasikan nak ke depan. Ya bagus, kelompok 1. Berikan tepuk tangan kepada kelompok 1. Kemudian coba kelompok 2. Ya, bagus. Berikan tepuk tangan buat kelompok 2. Kemudian untuk kelompok 3. Ya, bagus. Berikan tepuk tangan buat kelompok 3. Ini hasilnya ditempelkan di pojok kelas, nak ya. Ada pertanyaan selanjutnya? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, kita ambil kesimpulan materi kita hari ini. Ya, apa kesimpulannya, nak? Materi kita hari ini, berwudu adalah tindakan yang harus dilakukan seorang muslim sebelum melaksanakan salat. Karena wudu sendiri merupakan salah satu syarat sah salat. Kemudian pengertian wudu sendiri menurut syara adalah membersihkan anggota wudu untuk menghilangkan hadas kecil. Sekarang coba didemonstrasikan tata cara berwudu ke depan kelas satu persatu nak ya. Ya, siapa duluan? Ya, Yusra. Coba ke depan nak. Ya, bagus. Berikan tepuk tangan pada Yusra. Nah, ada yang belum? Udah semua kan? Ya. Nah, senang nggak belajar tentang materi hari ini? Ya, alhamdulillah senang. Nah, anak-anak Ibu, jangan lupa belajar di rumah ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi manfaat bagi kita semua. Untuk materi yang akan datang,
tentang tayamum ya. Untuk hari ini kita cukupkan di sini dulu. Kita tutup sama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Widiawati ya atas paparannya. Iya. Baik Ibu, kita masuk ke sesi komprehensif untuk mengkonfirmasi beberapa hal yang perlu kita tanyakan, terutama terkait modul yang telah dipelajari ya, dan juga tentang konten yang Ibu bawa. Baik, Ibu tadi pakai model apa Ibu? Model kooperatif Pak. Model kooperatif metode? Iya. Metodenya? Tanya jawab. Metode tanya jawab, model Diskusi. kooperatif. Diskusi tanya jawab. Apa itu cooperative learning, Bu? Cooperative learning, Pak. Model pembelajaran dengan memberikan tugas kepada siswa, membentuk kelompok kecil yang lain, kemudian mempresentasikan hasil diskusinya ke depan kelas. Oke. Kalau apa sih beda antara model dengan metode pembelajaran? Apa bedanya nih? Model cara, Pak. Cara kita mengajar. Kalau Model metode, cara. iya. Kalau metode, bahan yang kita lakukan dalam pembelajaran. Ya, betul itu. Jadi mana ya model itu kan apa namanya semacam pola ya. Pola. Jadi model kayak kita bilang ada orang modelnya model jikiban. Nah, kalau di orang jahit pola dibentuk itu gimana? Jadi model itu boleh dikatakan sederhananya sebagai pola yang digunakan dalam merencanakan pembelajaran di kelas. Ya. Jadi ya semacam pola lah model. Semacam patron, Pak ya. Ya, semacam patron ya. Ya. Semacam patron boleh, tapi ya lebih identik dengan pola-pola ya. Sedangkan metode itu cenderung sebagai apa namanya cara kita mengajar, ya. Tekniknya. Baik, Ibu. Terus pendekatannya apa tadi? Saintifik, Pak. Pendekatannya saintifik. Apa ciri khas dari pendekatan saintifik? Menggunakan kaidah-kaidah pembelajaran yang menggunakan kaidah keilmuan ya Pak. 5M. Kaidah apa? 5M apa aja 5M-nya? Menanya. Terus apa lagi? Mengamati, mengumpulkan informasi, mengasosiasikan, mengkomunikasikan, Pak. Oke, boleh ya. Oke, Bu, sorry ya, ini dah fokus nih. Tadi ada nih harus saya jawab. Baik, Ibu. Terus Ibu RPP selalu asal ngajar buat Bu ya? Insya Allah, Pak. Benar, itu kita buatnya benar, kapan ya? Yang penting usaha udah, Pak. Sudah. Yeah. Buatnya kapan Bu RPP-nya? Misalnya mau masuk semester ganjil. Yeah. Kita buatnya di dalam semester ganjil atau kapan? Kalau sekarang kan ada ini kami Pak KKG kan, buat terus satu semester buat bersama di KKG. Oke. Apa itu KKG? Kelompok apa? Kelompok kerja guru. Oke. Ya. Baik. Terus Ibu dalam materinya tadi itu tentang wudhu ya? Iya, bersuci Pak. ya? Iya Pak. Baik, wudhu. Wudhu itu untuk menghilangkan apa Bu? Bersuci dari hadas? Hadas kecil Pak. Hadas kecil ya? Iya. Kalau membersihkan najis bisa dengan berwudhu? Tidak Pak. Nggak bisa? Tidak. Misalnya saya kena tai cicak, gimana caranya? Bersihkan dulu najisnya Pak.
Oke. Ya. Salam. So, kasih ya. Makanlah Amir. Buka aja dulu nggak apa. Oh, sorry Bu ya. Oke. Iya, Pak. Baik. Apa tadi saya tanya wudhu ya. Oke. Iya, Jadi Pak. kalau kita kena najis, Iya. nggak perlu berwudhu ya untuk Iya, mensucikannya. iya, membersihkan najinya terlebih dahulu, Pak. Gimana cara mensucikan najis kalau tak cicak Bu? Dengan air yang mengalir, Pak. Oh, dengan air mengalir. Kalau air biasa saya ambil atau saya tiup aja nggak boleh. Saya tiup. Pak, dicak ada, tapi nak suci. Dicak Harus kena air. tapi nak suci, Pak. Harus kena air. Dibasuh, Pak. Dibasuh. Misal nih, Ibu salat kan di masjid ya. Iya, Pak. Ada teh cicak di situ, teh cicak di tempat Ibu salat, tempat Ibu berdiri, ada teh cicak di depannya. Itu apa harus cari air dulu untuk penahin atau cukup? Ada Bukan, sapu Pak. kecil ambil. Hah? Pak, mayor ada musalla dengan ada jom musalla tapi nak lain je, Pak. Je sembahyang aju. Oh, nanya karena ada masalah ada ji, bak lantai. Pak lantai tinggal sembahyang je dia, Pak. Ya saya baik Kan bak lantai itu nanya, bini nanya urung mundu, mana bahal di tempat bina. Oh nya Kak, tadi je nemam, Pak. Kak ke talak ada air dicak. Kayak maksudnya apakah harus disucikan dengan air Je tempat dengan itu? membasuh, Pak. Bisa dengan Oh, membasuh. coba dilihat lagi nanti Oh iya, fikihnya. iya, Pak. Nah ya, baik. Ibu sikit lagi nih ya, nggak panjang-panjang ya. Terus kan ada pendekatan, ada apa sih ini apa namanya? Aduh, saya jadi juga lupa ngomongnya nih. Komponen apa saja yang ditemukan dalam RPP? Komponen yang ditemukan dalam RPP KI, KD, tujuan, Pak. KI, KD, tujuan ya. Berarti pertama KI ya. Ya. KI itu apa Bu? KI itu apa? Kompetensi inti, Pak. KI itu di mana kita ambil? Ibu buat di KKG yang buat atau di mana? Nah, buat ada di peraturannya, Pak. Oh, udah ada peraturannya. Iya. Kalau KD? KD? Begitu juga, Pak. Setelah KD apa lagi kita turunkan? Ada indikator. Indikator. Apa itu indikator, Bu? Rumusan dari KD, Pak. Rumusan dari KD. Iya. Itu dalam konteks RPP ya. Iya. Oke. Kalau dalam secara bahasa indikator itu kan semacam tanda ya. Penjabaran, Pak. Indikator kalau ya. Oke. Gimana dalam menyusun, pernah dengar Ibu ada lakukan evaluasi Bu dalam proses pembelajaran? Ada, Pak. Lupa tadi, Pak. Ada. Tadi lupa. Itu dia. Kenapa bisa lupa evaluasi? Di-upload video yang terbaik ya. Besok-besok kalau itu harus semua tahapan itu nggak boleh lupa kita. Itu udah makanan sehari-hari. Ibu udah lama mengajar ya. Baik, itu aja dari saya. Mungkin saya kembalikan ke Ibu Darmia. Silakan Ibu. Ya, baik. Terima kasih Pak Muhammad. Ibu Widiawati ya. Iya, Bu. Ibu siapa yang buat RPP, Bu? Saya sendiri, Bu. Ibu, RPP siapa yang buat, Bu? Buat sendiri, Bu. Dibantu sama adik. Karena kurang Iya, Ibu sendiri ya. Iya. 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 Itu membuat RPP di akhirnya itu ada membuat rubrik penilaian, Bu? Ada. Rubrik penilaian? Ada, Bu. Ada, Bu? Ada. Di rubrik penilaian itu ada penilaian sikap, penilaian keterampilan, penilaian pengetahuan, Bu ya? Iya, Bu. Iya. Kalau yang penilaian sikap, bagaimana Ibu menilai? Bagaimana Ibu menilai penilaian sikap kalau materinya tadi taharah, bersuci dari hadas yang kecil? Misalnya kalau sikap spiritual, Bu kan?
berwudu sebelum ibadah seperti salat, membaca Al-Quran, mempraktikkan berwudu dengan benar. Itu cara menilai pengetahuan sikap. Iya. Apa namanya? Sikap Penilaian spiritual. sikap. Cara menilai Iya, Bu. spiritual. Ya. Baik. Ibu apa namanya? Guru PA Ibu ya? Iya, Bu. Ibu guru PA ya? Iya, Bu. Ibu mengajar di mana, Bu? Di SDN 1 Merah 2. Ya, mengajarnya di mana? SD, Bu. Oh, di SD, Bu ya? Iya, iya. SD ya? Iya. Iya. Pernah nggak mengajar materi yang lain selain PAI? Kadang-kadang pernah, Bu, Pernah nggak? bantu kawan kan? Ada kawan yang berhalangan Iya, kadang-kadang. iya. Iya, iya. Jadi kalau misalnya ada yang minta tolong sebentar untuk masuk, ya Iya. Ibu bantu, Bu ya? Iya. Iya. Kemudian, Ibu, saya mau tanya nih, Bu. Ini kan kita kurikulum K13. Iya, Bu. Ibu pernah dengar kurikulum apa ya? Merdeka, Bu ya. Semasa Ibu sekolah dulu Oh. kurikulum apa yang berlaku, Bu? CBSA, Bu. Ya, Cara CBSA. belajar siswa aktif, Bu. Apa itu CBSA? Cara belajar siswa aktif, Bu. Iya, cara belajar siswa aktif. Iya, membaca ini Budi, Ya, ini Ibu Ani. iya, iya. Berarti ada juga belajar apa namanya ya? Pelajaran apa itu? Pelajaran apa namanya dulu ya? PMP ya, Bu ya? Iya, PMP. iya, Bu. Iya, ada. Ada pelajaran PMP ya? Iya. Ada bukan? Ada, Bu. Ada. Pelajaran apa lagi kira-kira? Ibu, sudah lama Ibu jadi guru? Sudah berapa tahun? 2006, Bu. Mulai dari 2006. Oh, udah lama Bu ya? Iya, Udah Bu. lama lah Ibu jadi guru ya? Mulai dari bakti, Ya, Bu ya. sudah profesional Bu ya? Sudah profesional Ibu dalam mengajar Bu ya? Belum, Bu. Kan ada kompetensi itu, kompetensi yang harus ada sama guru atau sama pendidik. Iya. Salah satunya kan kompetensi profesional. Iya. Bagaimana yang maksud dengan kompetensi profesional itu Bu? Profesional, keahlian, Bu. Keahlian dalam bidang masing-masing ya. Iya, keahlian dalam bidang masing-masing. Apalagi? Itu aja. Profesional itu kan bukan itu saja Bu, bukan ahli di bidang masing-masing, yang lain lagi. Bukan? Apa lagi? Iya, Bu, penguasaan materi ya. Penguasaan materi pembelajaran dengan lebih luas. Itulah masuk tadi kepada keahlian masing-masing ya. Iya. Ya. Apalagi Bu? Apalagi Bu yang masuk kepada kompetensi profesional? Halo Bu, Itu yang bisa terdengar suara saya Bu? Itu yang bisa saya jawab, lagi Bu. Ya, Bu. Terdengar, Bu. Oh iya, iya. Iya. Baik. Ada berapa Bu kompetensi yang harus kita miliki sebagai seorang pendidik, sebagai guru? 4 Bu ya. Pedagogi 4. Apa saja? Pedagogi profesional, sosial kepribadian. Kalau yang kompetensi kepribadian itu gimana maksudnya Bu? Guru harus memiliki kompetensi sosial masyarakat dalam rangka meningkatkan peran misalnya. Meningkatkan itu kualitas. Kompetensi kepribadian? Oh, itu ini kompetensi sosial. Kepribadian Bu ya? Sosial sosial. ini Bu. Yang kepribadian Bu. Oh iya. Ya, coba.
memiliki perasaan bangga menjadi seorang tenaga didik. Selain itu, guru harus Bangga bagaimana nih, Bu? Bangga bagaimana nih yang dimaksud? bukan sombong ini, Bu. Ya, bangga bukan sombong ya. Ya, Jangan sampai nanti karena sudah jadi seorang Iya. guru ya, tadi karena Kata bangga cinta-cinta, menjadi Bu. seorang pendidik, Kata akhirnya kan cinta-cinta nggak bisa banyak. lagi berteman dengan orang lain. Ya, Bu. Bu ya, Iya, iya. jangan sampai seperti itu, Bu. Iya. Karena kan bangga menjadi seorang pendidik, seorang guru, nggak bisa berteman lagi dengan orang lain. Yang bisa berteman dengan ya sesama-sama pendidik aja, sesama guru aja. Nah, itu yang nggak boleh, Bu ya. Iya, Bu. Kita harus bisa berteman dengan siapa saja, Bu ya. Iya. Ya. Harus bisa berteman dengan siapa saja itu masuk Si kepada miskin, kompetensi si kepribadian. kaya, Bu ya. Ya. Ibu tahu istilah integrasi? Integrasi. Ya, ada Ibu? Iya, iya, Bu. Integrasi pernah dengar Ibu? Pernah, Bu. Ah, integrasi apa artinya, Bu? Menyatukan upaya upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya, Bu. Oh, itu integrasi. Oh, ya. Itu integrasi, Bu ya. Ya, Bu. Iya. Kemudian, ya, Ibu karena sudah lama punya pengalaman mengajar, bagaimana cara Ibu untuk membuat suasana yang menyenangkan dalam anak-anak belajar, suasana yang mengasihkan, supaya mereka itu nggak bosan, nggak jenuh, Media, Bu. ya kan Bu, nggak ngantuk. Ya, media misalnya kita putar video. Pakai media. Iya. Iya, putar video. Iya, Bu. Kalau pakai model itu nggak bisa, Bu. Ya. Iya, Bu. Kalau pakai model pembelajaran nggak bisa membuat anak-anak itu senang dalam belajar. Bisa, Bu. Kita harus mengetahui Kalau dulu. memakai model. Mengetahui dulu Model karakteristik pembelajaran. siswa, Bu ya. Apakah nggak bisa membuat anak-anak itu menjadi senang? Bisa, Bu. Kita harus mengetahui dulu karakteristik siswa. Ya. Iya. Emang model itu apa, Bu? Tadi Bapak Muhammad udah tanya juga, bukan? Iya. Ya, model itu udah sama, Bu, dengan metode. Halo, Ibu. Misalnya kan, Ibu mengajar sudah pakai metode. Sudah ada metode Ibu mengajar. Apakah boleh juga masukkan lagi model? Boleh. Bagaimana, Bu? Nggak terdengar suara saya, Bu ya? Nggak terdengar, Bu, suara saya? Bu, coba Ibu ulang, Bu. Enggak ya, Bu? Kalau misalnya Ibu sudah pakai metode dalam mengajar, apakah masih bisa juga pakai model? Selit lagi dengan model pembelajaran? Boleh, Bu. Boleh, boleh. Kadang-kadang kan, walaupun sudah pakai metode apa yang kita gunakan dalam mengajar itu, juga boleh munculkan model lagi, Bu ya? Iya, Bu. Ya, ini kan misalnya nih materinya itu, ini misalnya materinya keluargaku. Misalnya materi keluargaku, Bu. Itu di situ keluargaku ada ayah, ada ibu. Ada yang berperan jadi ayah, berperan jadi ibu, berperan jadi anak, kakek, nenek. Kira-kira model apa yang cocok untuk materi itu? Peran, Bu ya? Ya. Kira-kira model apa yang cocok? Nanti pasti ke dalam mengajar itu pasti kita suruh nanti anak-anak itu ada yang jadi ayah, jadi ibu, jadi anak, bukan? Yang jadi kakek, nenek. Itu model apa yang sesuai? Cooperative learning, Bu. Apa itu? Iya, Bu. Model apa itu? Cooperative learning, Bu ya? Iya, apa itu cooperative learning itu?
Ini bermain peran, Bu. Kalau Iya. bermain peran, itu sepertinya lebih cocok, bukan? Iya, Model role playing. Pernah Role- dengar, Bu? pernah Bu, tapi udah lupa Pernah. Bu. Ah. Ibu kan sudah lama mengajar, Bu, ya. Jadi ya, Iya. Ibu cari itu model-model pembelajaran, Ibu baca-baca lagi model pembelajaran apa saja itu yang ada. Banyak sekali, Bu, model pembelajaran. Iya Bu. Kemudian sesuaikan juga dengan materi. Iya. Jangan pula nanti nggak sesuai, bukan? Iya Bu. Jangan dilari dengan materi. Jadi mencari model, media, itu metode yang sesuai dengan materi. Kalau nggak sesuai ya lari juga dia. Ya baik, itu saja Bu dari saya, Bu. Terima kasih Iya, Bu Bu. Widya. Iya Terima Bu, kasih, terima Pak Muhammad. kasih. Terima kasih Bu Bapak tentang arahan dan bimbingannya. Baik, Ibu. Terima kasih Bu Darmiyah. Terima kasih Bu Widya ya. Iya Pak. Terus belajar Bu. Semoga lebih baik sampai ke tahap UP ya. Semangat, Iya, semoga iya, lulus. Ya. Baik, Bapak boleh doakan silakan Pak keluar ya. Bu. Yuk, insya Allah.